Berikut ini ada sebuah contoh. Nah, di contoh ini tuh ada seorang peneliti ya. Saya belum tahu ini, saya tidak tahu apakah ini penelitian beneran atau enggak ya. Namun di sini si peneliti ini di suatu studi ini tuh si peneliti ingin melihat hubungan apakah ada hubungan antara tinggi badan ya, tinggi badan height. Ini tinggi badan dengan ini panjang kaki ya, panjang kaki. Nah, cuman ini karena penelitiannya itu dilakukan di US, satuannya itu adalah satuannya foot ya atau kaki ya gitu. Satuannya inci, sorry. Jadi bukan satuannya tuh kaki tapi inci ya. Jadi misalkan ada orang pertama nih, orang pertama dia panjang kakinya tuh 32 inci, sementara tinggi badannya itu 74 ya inci ya. Nah, kemudian ada orang kedua 24 dan 66. Nah, kita pengen melihat apakah ada hubungan atau asosiasi linear di antara foot length dengan height ya. Dan di sini untuk melihat apakah ada asosiasi, cukup biasanya langkah pertama ya kita gambar aja dulu ya. Ya kita gambar dan kita dapatkan seperti ini. Nah, kenapa foot length ada di sumbu yang horizontal sementara height itu ada di sumbu yang vertikal? Itu nggak ada masalah sama sekali ya. Kalau Anda mau tukar pun tidak jadi masalah ya. Jadi kalau si height ini ditaruh di sini dan foot length ditaruh di situ, ini tidak menjadi masalah ya. Karena di sini kita tidak melihat siapa yang jadi si X dan siapa yang jadi si Y, siapa yang jadi variabel penyebab dan siapa yang jadi variabel yang diakibatkan. Itu di sini kita belum terlalu peduli. Di sini kita hanya ingin melihat apakah ada hubungan antara X dan Y atau antara foot length dengan height ya. Dan dari gambar ya kita bisa lihat dari gambar ini nih ya, kelihatan ada asosiasi linear ya. Ya, ada hubungan linear ya. Jadi semakin besar foot length ternyata semakin tinggi height-nya ya. Dan perubahannya itu kelihatannya tuh perubahannya tuh linear ya. Nah, garis lurus seperti itu gitu. Namun di sini kita belum bicara tentang garis. Nah, selain dari gambar, kita juga bisa menghitung korelasinya ya. Jadi kalau kita hitung korelasinya, nah di sini Anda tidak perlu menghitung sendiri ya secara manual, tinggal cukup gunakan applet yang tersedia atau gunakan Excel pun bisa untuk menghitung korelasinya ya. Dan dapat korelasinya itu sebesar 0,711. Nah, terlihat dari nilai korelasi ini tuh berarti ada korelasi positif antara foot length dengan height ya. Ingat nilai korelasi kan di antara min 1 sampai 0 ya. Min 1 sampai 1. Nah, ketika nilai korelasinya itu positif, artinya ada hubungan positif antara X dengan Y. Tapi ketika korelasinya negatif, berarti ada hubungan negatif. Ada hubungan negatif itu artinya berbanding terbalik ya. Ketika foot length-nya misalkan R-nya itu minus, berarti ketika foot length-nya itu membesar, height-nya itu mengecil ya. Namun di sini kita dapatkan R-nya itu adalah positif 0,7. Nah, berikut ini adalah contoh kedua. Nah, di contoh ini, si peneliti ingin melihat apakah ada hubungan antara waktu yang dipakai oleh seorang mahasiswa untuk mengerjakan suatu ujian dengan skor yang ia dapatkan. Ya. Nah, jadi orang pertama nih, dia cuma mengerjakan 30 menit dan dia dapat 100. Sementara orang ke mana ya? Saya pilih ya. Ini orang ke 2, 3, 4, 5. Nah, ini misalkan yang ini nih ya. Nah, dia mengerjakan selama 56 menit, tapi dia cuma dapat 65 ya. Ya, beda dengan orang pertama. Nah, intinya kita ingin melihat apakah ada hubungan nggak antara waktu yang digunakan oleh seseorang untuk mengerjakan ujian dengan nilai ujian yang ia dapatkan. Nah, data ini kita bikin scatter plotnya dan didapatkan grafik seperti ini ya. Jadi si X-nya itu, sumbu X-nya itu adalah waktu dan sumbu Y-nya itu adalah skor ya. Nah, di sini kelihatan jika kita tidak mempedulikan ini nih, ini kita jangan lihat dulu nih ya. Jangan lihat dulu. Nah, kelihatannya hubungan negatif ya. Ya. Karena ketika waktunya semakin membesar, nilai ujiannya itu menurun ya. Ada kecenderungan untuk menurun gitu ya. Namun karena ada data ini ya. Data ini nih, maka dia tuh naik lagi. Jadi saya hapus sekarang nih.
Nah, sekarang kalau kita lihat kayak gini, nah data ketika time semakin naik, ternyata dia semakin naik juga skor ujiannya gitu ya. Nah, namun jadi sekarang kalau kita coba lihat secara keseluruhan ya, secara keseluruhan data, apakah ini tuh korelasinya tuh positif atau negatif ya. Dan kalau kelihatan di sini korelasinya tuh seperti ini ya, non-linear ya, non-linear. Nah, berarti si korelasi yang besaran korelasi yang tadi kita bahas itu tidak bisa mengukur hubungan nonlinear sih. Dia cuma bisa mengukur hubungan linear. Nah, tapi nilai R tetap bisa dihitung kok ya. Dan di sini nilai R yang didapatkan itu adalah sebesar ini, minus 0,125 ya. Jika Anda coba menghitung, nilai R yang Anda dapatkan itu adalah ini, minus 0,125. Artinya itu data ini terlepas dia punya hubungan nonlinear atau enggak, data ini tuh punya hubungan X dan Y itu, si time dengan skor itu adalah berkorelasi negatif ya. Artinya berbanding terbalik ya. Jadi semakin besar time, nilai ujian itu semakin menurun ya. Namun tidak terlalu besar ya. Kalau tadi kan sangat besar ya, 0, berapa tadi? 77. Kalau sekarang agak kecil ya, minus 0,125. Nah, semoga cukup jelas ya dari kedua contoh ini. Nah, selanjutnya kita akan mau membahas nilai-nilai, kemungkinan nilai-nilai dari korelasi dari R itu ya. Nah, saya gambarkan grafiknya. Nah, jadi ketika nilai R itu di antara minus 0,1 sampai 0,1, artinya X dan Y itu tidak berkorelasi. Tapi bukan berarti X dan Y itu tidak punya hubungan ya. Siapa tahu dia punya hubungan, tapi hubungannya itu hubungan nonlinear. Karena korelasi kan tidak bisa menangkap hubungan nonlinear. Dia cuma bisa menangkap hubungan linear ya. Nah, kemudian ketika si nilai R-nya itu di antara ini nih ya. Di antara minus 0,0, minus 0,3 sampai minus 0,1 atau di antara ini ya. Berarti X dan Y punya korelasi yang lemah ya. Dan kemudian ketika nilai R-nya itu ada di antara 0,3 sampai 0,7 dan minus 0,7 sampai 0,3 ya, ini di sini. Nah, berarti X dan Y punya korelasi yang cukup kuat ya. Atau kuat lah, sama aja. Cukup kuat atau kuat ya. Dan yang terakhir, jika R-nya itu di antara minus 0,1 sampai 0,7 dan ini nih ya, 0,1 sampai 0,7 berarti X dan Y punya yang sangat kuat gitu ya. Nah, kemudian jika R itu positif, artinya X dan Y berbanding lurus ya. Namun ketika R-nya negatif, berarti X dan Y berbanding terbalik ya. Ya, atau korelasinya negatif, ini berkorelasi positif. Sementara ini adalah berkorelasi negatif. Nah, ini adalah kriteria standar setelah kita mendapatkan nilai R. Nah, kita pengen tahu si X dan Y itu korelasinya itu lemah, kuat, atau sangat kuat ya. Kita bisa mengacu pada standar ini ya, pada tabel ini. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam populasi dan sampel untuk korelasi ini tuh ya. Nah, kita sudah belajar ya perbedaan antara populasi dan sampel. Nah, ketika membahas populasi, khususnya ketika kita membahas variabel di suatu populasi, kebetulan variabel itu ada variabel kuantitatif misalkan, maka itu dinamakan dengan mu. Tapi ketika kita membahas variabel itu di sampel, variabel kuantitatif di sampel, maka itu menjadi X bar. Kemudian ketika kita membahas suatu variabel yang kategorikal di populasi, nah, apakah di kota ini populasinya itu pendukung Jokowi atau bukan gitu ya. Nah, berarti
proporsinya itu kita sebut dengan P. Tapi kalau berbicara tentang sampel, kita pembahasannya adalah P atau P. Nah, begitu pula dengan ini ya, ketika kita ngomongin dua grup ya, P1 min P2 ya, untuk populasi, tapi untuk sampel adalah P atau P1 dan P atau P2 ya. Begitu pula dengan ini ya, uji 2 min. Nah, ini uji per min ya. Dan untuk korelasi pun sama gitu. Jadi kalau ada sampel nih, korelasinya itu dilambangkan dengan R ya, seperti yang tadi kita sudah bahas. Namun untuk korelasi di populasi, nah lambangnya itu adalah ini, atau disebut juga dengan rho ya. Jadi rho itu adalah population correlation ya. Sementara R itu adalah sample correlation ya. Ya, semoga jelas ya, cukup jelas apa bedanya. Nah, peran si rho dan R itu tuh sama seperti peran ini dan ini ya. Ya, sama. Nah, karena rho itu adalah sebuah parameter, maka nilainya itu kita nggak tahu ya. Kita nggak akan pernah tahu ya. Karena cukup sulit untuk dicari tahu. Yang kita bisa lakukan, yang terbaik bisa kita lakukan, yaitu adalah menghitung si R ya. Si R, yaitu adalah sample correlation. Agar lebih jelas, di sini kita akan melakukan studi kasus. Nah, studi kasusnya itu yaitu adalah kita ingin melihat apakah ada asosiasi antara ukuran kaki dengan tinggi badan, foot length dengan tinggi badan ya. Jadi pertanyaan penelitiannya atau riset questionnya itu bisa salah satu di antara dua ini ya. Bisa kita cuma ingin melihat apakah ada asosiasi doang, atau bisa aja kita ingin melihat apakah ada asosiasi positif antara ukuran kaki dengan tinggi badan. Ya. Nah, jadi pertanyaan penelitiannya bisa salah satu dari kedua ini ya. Apakah kita ingin melihat ada hubungan doang, atau kita ingin melihat apakah ada hubungan positif gitu ya. Nah, ini nanti akan berpengaruh di H0 dan HA-nya ya. Nanti Anda bisa lihat bahwa jika pertanyaannya yang ini, maka H0-nya gimana, HA-nya gimana. Tapi jika pertanyaan yang ini, maka H0-nya gimana, HA-nya gimana ya. Nanti Anda akan bisa lihat. Nah, kemudian di investigation berikutnya, di tahap berikutnya dalam statistical investigation, kita harus mengumpulkan data ya. Nah, kebetulan data yang dikumpulkan adalah data yang kita pernah bahas di contoh nomor 1 yang tadi ya. Nah, jadi datanya sudah kita kumpulkan, namun di data tersebut tidak ada informasi, sayangnya tidak ada informasi bagaimana apakah si data tersebut tuh diambil secara random atau enggak gitu ya. Nah, kemudian kita coba lakukan eksplorasi, dan ini sudah kita lakukan dalam scatter plot yang tadi ya. Ya, sudah ada scatter plotnya, dan terlihat dari scatter plotnya itu hubungannya itu terlihat ada hubungan linear positif ya, yang cukup kuat.